Selanjutnya kita lanjutkan lagi nomor 11. Toko buah segar mendapatkan kiriman stok buah dari petani. Sebanyak 3/5 bagian adalah buah semangka, 0,25 bagian adalah buah timun suri, dan sisanya buah alpukat. Maka buah alpukat kiriman yang diterima sebanyak berapa bagian? Nah, berarti kita jumlahkan aja bagian-bagiannya ya. 3/5 kita tambah dengan 25/100 atau 0,25. Di sini Kak Saiful gunakan pecahan ya. 25/100 ditambah X. X ini adalah alpukatnya ya. Oke, X. Kita ibaratkan X itu sama dengan buah alpukat. Oke, sama dengan 1. Ya. Maka 3/5 ditambah 25/100-nya kita sederhanakan jadi 1/4 ditambah 1/4 ditambah X sama dengan 1. Oke, 12 kita kita samakan penyebutnya ya. 5 kali 4 20, 4 kali 3 itu 12, 5 kali 1 itu 5, 12 tambah 5 sama dengan 17/20. Maka X sama dengan 1 dikurang 17/20. Pindah ruas ya ini. Oke, sama dengan 3/20. Jadi jawabannya yang B ya, untuk nomor 11. Selanjutnya nomor 12. Toko sembako Makmur Jaya memiliki persediaan minyak goreng curah sebanyak 5,5 jerigen. Setiap kapasitas setiap jerigen itu 45,5 liter. Banyaknya persediaan minyak curah di toko tersebut adalah 5,5 berarti 5 kali 2 ditambah 1. 5 kali 2 10 tambah 1 itu 11/2. Maka 11/2 jerigen dikali setiap jerigennya itu adalah 45,5. Maka dikali ya, karena ada kata setiap. Berarti 455/10 biar komanya hilang ya. Maka sama dengan 11/2 dikali 455/10. Maka sama dengan 11 kali 455, 5.005 per 2 kali 10, 20. Maka sama dengan 250,25 liter. Jawabannya nomor 12. Selanjutnya nomor 13. Hasil dari 1,5 dibagi 0,25 adalah 15/10. 1,5 itu 15/10 dibagi dengan 25/100, maka sama dengan 15/10 dikali 100/25. Ini kalian coret-coret aja seperti biasa. Oke, kita coret-coret ya, kita ulangi. 15/10 dikali 100/25. Ini kasih langsung balik ya. Ini nolnya coret ya, 25 kita coret sama-sama dibagi 5. Ini 3, ini 5. Kemudian ini juga coret, 10 bagi 5 itu 2. Jadi sama dengan 6. Tuh ya. Selanjutnya nomor 14. Budi pergi berlibur ke rumah nenek di Semarang. Ia berangkat dari Jakarta pukul 7 dengan menggunakan kereta api. Di stasiun Cirebon, kereta api berhenti selama 30 menit. Tiba di Semarang pukul 12.30. Jika jarak Jakarta-Semarang itu 440 km, maka kecepatan rata-rata kereta api tersebut adalah karena ada istirahatnya, kita langsung aja berangkat, kita tambahkan dengan istirahat. Jadi kita anggap bahwa si Budi itu berangkatnya pada pukul 7.30 ya. Nah, kemudian waktu sampainya itu adalah 12.30, maka 12.30 kita kurangkan dengan 7.30, maka sama dengan 5 jam. Jadi waktu yang diperlukan Budi untuk ke Semarang adalah 5 jam dengan jarak 440 km. Maka kecepatan itu rumusnya jarak dibagi dengan waktu, 440 dibagi 5 sama dengan 88 km per jam. Oke ya. Lanjut nomor 15. Sebuah keran digunakan untuk mengalirkan air sebanyak 60 liter selama 10 menit. Debit air yang mengalir pada keran adalah, yang ditanya adalah debit ya. Kita ubah ke dalam bentuk mililiter dan dalam bentuk detik. Berarti volumenya sama dengan 60 liter sama dengan 60 dikali 1000 sama dengan 60.000 mililiter. Kemudian dalam waktunya 10 menit.
10 karena 1 menit itu 60 detik, maka 10 dikali 60 sama dengan 600 detik. Maka debitnya itu rumusnya volume dibagi waktu. Volumenya 60.000 dibagi 600 sama dengan 100 ml per detik. Oke. Ya. Selanjutnya nomor 16, jarak antara Bogor Merak pada peta adalah 3,3 cm. Jika skala yang digunakan adalah 1 banding 5 juta, maka jarak Bogor ke Merak sebenarnya adalah titik-titik kilometer. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya. JP-nya itu adalah 33 cm, maka 33 per 10 cm. Kemudian skalanya adalah 1 banding 5 juta. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya itu adalah rumusnya JP dikali M. Nah, karena skala itu penulisannya itu sama dengan 1 dibanding M. Ya, jadi kalian bisa gunakan langsung JP-nya. JS itu rumusnya JP dikali M. Jadi JP-nya itu 33 per 10 dikali M-nya itu 5 juta ya. Jadi 33 per 10 dikali 5 juta sama dengan sama dengan berapa itu? 16.500.000 cm. Maka sama dengan, kita ubah ke kilometer ya. Ternyata dia maunya dalam bentuk kilometer. 1 kilometer itu adalah 100.000 cm. Maka 16.500 dibagi 100.000 sama dengan 165 km jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 17. Tinggi sebuah menara itu 50 meter. Jika tinggi menara tersebut pada denah itu 10 cm, maka skala yang digunakan adalah, kita biasakan dulu nulis JS. JS-nya sama dengan 50 meter sama dengan 50 dikali 100. 1 meter itu 100 cm ya. 50 kali 100, 5 kali 1 itu 5, nolnya ada 3, tulis nolnya 3. Jadi 5000 cm untuk JS-nya. Ya, 5000 cm. Kemudian JP-nya adalah 10 cm. Maka skalanya itu JP dibagi JS sama dengan 10 per 5000 dibagi 10, 1 per 500. Maka skalanya adalah 1 banding 500. Itu ya. Kemudian jaring-jaring bangun pada gambar tersebut akan dirangkai menjadi sebuah balok. Jika sisi yang berwarna gelap atau yang diarsir ini ya adalah alas balok, maka tutup balok adalah sisi. Nah, kalau balok mah gampang ya. Tinggal kalian lihat aja yang satu ukuran dengan yang ini. Ya ini ya, 3 ya jawabannya. Selanjutnya nomor 19. Gambar berikut yang merupakan jaring-jaring balok adalah yang A ya. Langsung ketemu yang A. Kenapa yang B salah? Karena dia ini yang satu ukuran sama satu ukuran nempel. Jadi nggak akan bisa ditutup ya. Ini juga sama nih, yang satu ukuran nempel, ini juga sama yang satu ukuran nempel. Harusnya dia diselang-seling ya, yang ukurannya agak besar, terus ini juga, nah kayak gitu ya, jangan nempel kayak gini, nanti dia yang bisa ditutup. Oke, selanjutnya nomor 20. Gambar tersebut merupakan jaring-jaring kubus yang berasal dari sebuah dadu. Jika setiap sisi dadu yang berhadapan selalu berjumlah 7, maka nilai B adalah, nilai B ya, nilai B kita lihat yang akan di atas B itu yang mana? Yang 2 ya. Maka 2 tambah berapa biar jadi 7? Maka 2 tambah 5 ya. Jadi nilai B adalah 5.